Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari kelas Teknik Informatika B 2020 dengan NIM 2005120434 akan saya akan menjelaskan tentang FTP server ya. Jadi bisa langsung saya mulai. Jadi untuk FTP server ini saya ambil referensi dari website atau blog milik dosen saya Pak Agus Prihanto. Bisa dilihat di sumbernya. Jadi FTP server ini pengertiannya adalah file transfer protocol, yaitu internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer, terdownload atau mengirimkan file ke server. Ini bukan dapat mengirimkan file ya, jadi dapat menerima file ke komputer atau mengirimkan file ke server. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik ya. Jadi dulu itu untuk mengirimkan sebuah file dari komputer satu ke komputer lain kita harus menggunakan kabel yang berarti kita harus memakai sambungan fisik. Dan sekarang berkat adanya internet kita bisa mengirim file melalui cloud. Jadi kita bisa mengirim langsung melalui sambungan nirkabel atau wireless tanpa perlu menggunakan kabel lagi. Nah, FTP ini biasanya digunakan di server-server seperti Google Drive, Mega, Dropbox, atau yang lain-lainnya. Jadi sekarang itu sudah banyak sekali untuk implementasi FTP, dan FTP sendiri karena merupakan protokol, tentu masih banyak file transfer protokol yang lain. Ini FTP secara umum. Nah, kita juga bisa membuat FTP sendiri. Seperti yang ditulis di sini, kita bisa melakukan hosting menggunakan VPS atau Virtual Private Server. Jadi kita bisa masuk ke penyedia layanan VPS, kita buat server di sana. Misal kita buat Ubuntu server atau Rails server, CentOS, Arch, Debian. Ya, di Niaga Hoster banyak. Ada banyak juga layanan lain seperti Linode atau mungkin Jagat Hosting. Jadi mereka menyediakan VPS, menyediakan server yang bisa diakses oleh kita dimanapun dan kapanpun yang kita mau selama kita memiliki akses otoritas ke server tersebut, misal username dan password. Nah, untuk secara FTP ini secara mengenai apa itu hubungan telnet dengan FTP. Telnet digunakan untuk melakukan koneksi secara langsung atau indirect network. Sedangkan FTP menggunakan koneksi tidak langsung. Kedua jenis TCP atau IP koneksi ini menjadi dua model utama yang dikenalkan. Koneksi tidak langsung berarti menggunakan sumber daya dari remote host dan menggunakan pada sistem local. Kemudian transferkan kembali ke remote host. Standar FTP pertama kali adalah RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971. Bahkan sebelum TCP dan IP ada. Standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Protokol FTP yang digunakan untuk standar internet disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi dari RFC atau Request for Comments. FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Seperti protokol TCP/IP pada umumnya, ini didasarkan pada model client versus server. Jadi kita punya dua sisi, ada di client, ada di server. Server ini tempat kita untuk menyimpan file-file kita. Jadi file-file kita nanti disimpan di server seperti yang sudah bilang tadi di VPS atau Virtual Private Server. Jadi hanya yang namanya juga private, hanya kita yang punya hak otoritas akses. Publik tidak bisa semena-mena mengakses. Dan virtual yang berarti server ini dijalankan melalui virtual machine. Seperti tadi misal virtual machine Ubuntu atau virtual machine Debian, Arch, Fedora, OS CentOS, Windows, bahkan yang FreeBSD atau mungkin yang lain. Nah, untuk fungsi tadi udah dijalankan melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Jadi internet itu dibangun melalui FTP. Jadi semua yang ada di internet itu dihosting dengan FTP. Website yang kita baca sekarang ini juga dihosting melalui FTP. Jadi file berada di satu server tertentu, lalu di-serve atau dibuka untuk halayak umum. Untuk akses edit tentunya dibatasi oleh administrator website ya. Juga bahkan seperti YouTube, mungkin Facebook, bukan mungkin ya.
YouTube, Facebook, Twitter, pokoknya semua yang ada di internet itu di-host secara online dengan protokol menggunakan file transfer protokol untuk melakukan surfing atau memberikan atau melayani kita kontennya. Jadi dari segala bentuk itu semua itu di power by FTP. Nah, untuk cara kerja FTP ini mengendalikan autentikasi standar yang minta pengguna komputer masukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci akses kamu untuk mengakses data di dalamnya. Nah, jadi untuk otoritas mengakses data, misal mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan istilahnya misal mengedit atau mungkin menghapus data dari server, kita diperlukan otoritas berupa kunci. Kuncinya adalah username dan password. Jadi tidak sembarang orang seperti tadi bisa melakukan edit pada FTP. Nah, tapi sebelum terjadi pertukaran data, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang harap kamu lakukan. Nah, jadi seperti tadi ya, kita harus melakukan handshake antara klien dan server. Pastikan handshake tersebut berjalan dengan baik atau bisa diterima, sehingga kita bisa memodifikasi file yang ada di server. Nah, aplikasi FTP client di internet banyak sekali ya. Ada FileZilla FTP client, ini mungkin buat yang punya development kayak PHP development atau web app development atau app development iOS, kita bisa pakai FileZilla, tapi ini juga bisa digunakan untuk remote FTP. Jadi kita punya server atau NAS yang kita host ke internet, kita bisa pakai FileZilla buat kliennya. Ada WinSCP, meskipun tidak sepopuler FileZilla, WinSCP merupakan aplikasi yang juga cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. Jadi WinSCP ini FTP client untuk Windows dan hanya bisa digunakan Windows. Sedangkan FileZilla dia itu bersifat free dan open source, kita bisa pakai di Linux dan Windows. Untuk Mac lain saya kurang tahu untuk Mac lain apakah ada atau enggak, tapi seingat saya ada kok. Nah, ada juga GFTP. Apa itu FTP? GFTP merupakan aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, FSP. Sayangnya aplikasi FTP ini hanya bisa dilakukan untuk koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Jadi untuk GFTP ini yaitu aplikasi yang berbasis open source dan hanya bisa di-run di Linux based operating system atau sistem operasi yang menggunakan Linux kernel, tapi bukan Android ya. Jadi Linux ini yang dalam pengertian adalah GNU/Linux atau GNU plus Linux. Jadi Linux yang menggunakan core utils GCC atau GNU compiler collection untuk core utilsnya. Nah, jadi semisal kita punya Ubuntu, Debian, dan yang lain, Arch, itu bisa kita pakai di GFTP. Untuk FreeBSD saya kurang tahu karena dia bukan Linux ya. Jadi dia memang Unix based Unix like operating system, tapi dia bukan Linux, dia punya kernel sendiri. Kalau GFTP ini dia natively run on Linux, sudah support banyak protokol, tapi dia itu cuma bisa digunakan antar jaringan lokal. Misal di sebuah jaringan kantor, di router kantor kita pasang, di kantor itu banyak router, kita mau sediakan satu server yang bisa diakses oleh satu kantor tersebut, hanya di kantor tersebut saja kita bisa pakai GFTP. Tapi GFTP tidak bisa melakukan hosting secara online. Jadi kita tidak bisa melakukan web development yang lalu kita saat launchingnya kita pakai GFTP kita nggak bisa ya, setidaknya untuk sekarang. Mungkin kedepannya bisa, saya kurang tahu karena ini juga open source. Kita bisa menunggu perkembangan dari proyek tersebut. Ini masih banyak lagi FTP client di luar sana selain yang diatur tadi. Nah, untuk perintah dasar koneksi ke FTP dari PC client kita menggunakan FTP, lalu alamat FTP server. Jadi biasanya itu alamat FTP servernya kita menggunakan IP address ya. Nah, untuk melihat direktur server, kita pakai dir. Untuk mengupload file dari PC client ke server, kita pakai put. Untuk mendownload, kita pakai get. Lalu untuk keluar, kita pakai quit. Nah, kita ada percobaan, kita pakai Cisco Packet Tracer. Ya, mungkin ini terlalu rumit ya. Jadi kita nanti pakai routing dynamic RIP, kita pakai RIP version 2 dan jaringan DHCP.
Untuk langkah percobaan kita bisa masuk saja sekarang. Nah, untuk skema jaringan kita langsung masuk ke Cisco Packet Tracer aja ya. Nah, jadi seperti ini saya sudah sediakan simulasi, kita punya DNS, FTP, untuk PC juga ada PC doan, lalu ini juga masih ada server PT DHCP, ini punya IP. Jadi kita bisa mulai sekarang ya. Tadi untuk PC 1 kita ada IP configuration seperti ini, bisa mungkin di screenshot. Jadi untuk DNS server ini terhubung ke FTP server ya, kita hubungi ke FTP server. Lalu kita punya PC 2 masih sama, DNS-nya terhubung ke FTP server. Lalu kita lihat interface-nya, ada laptop, dia punya konfigurasi IPv4 bawaan dari DHCP untuk config. Jadi dia wireless-nya seperti ini. Dia untuk authentication kita disable karena juga kita nggak perlu keamanan yang berlebih. Config DHCP, lalu IPv4 static, Bluetooth kita nggak perlu, algoritma nggak perlu, display nama kita pakai 0. Lalu ada smartphone, ya smartphone biasa sih. Jadi kita juga pakai DHCP. Config kita pakai PTI seluler, jangan lupa on. Bluetooth enggak, kita masih pakai yang sama seperti di tadi, tidak ada yang spesial, hanya saja kita hubungkan ke access point. Untuk access point ini juga tidak terlalu banyak, asalkan on saja karena ini kan juga wireless access point, kita pakai wireless saja, jadi tidak perlu terlalu sulit, asalkan portnya kita nyalakan agar nanti bisa terdeteksi sama end device. Lalu ada switch buat dua router wireless ini di sini. Tidak ada yang spesial juga karena ini bukan pakai base Ethernet, kita pakai VLAN. Lalu ada server PT DHCP, jadi ini kan buat nge-serve DHCP. Ada IP configuration, kita pakai yang ini. Ini nanti langsung kedetek sama laptop, jadi nggak usah khawatir. Base Ethernet kita pakai yang di sini, switch ini. Oke, sudah. Lalu ada FTP server seperti yang tadi dibilang, ada di configuration base Ethernet. Nah, ini untuk IPv4 address-nya dia pakai 43.431. Ada juga DNS server bagian base Ethernet. Nah, ini kan before. Oke, udah. Kita masuk ke router 1, jadi ini yang menggunakan PC 2 dan PC 1. Config seperti biasa, kita pakai rerouting V2. Untuk caranya udah ada di video sebelumnya. Kita pakai kabel base Ethernet buat PC 1, base Ethernet 0, lalu PC 2, base Ethernet 1. Oke. Jangan lupa klik on, juga ini masih sama. Untuk base Ethernet, ya, ke switch ini. Lalu kita pakai serial. Serial itu untuk menggunakan ini sama ini. Juga tadi juga PC 1 router 1 juga begitu. Masih kita pakai serial, jadi ini untuk menghubung ke router 3, lalu ini untuk ke router 2. Jangan lupa kita tick on, terus kita atur ke rerouting fitur. Ini serial 2, oke. Untuk config-nya ini juga masih sama, jadi untuk base Ethernet 0 ini terhubung ke yang ini DNS server, lalu base 1 dia terhubung ke FTP server. Ke serial 2 tentu saja ke router 2, untuk serial 3 dia ke router 1. Oke, kita masuk aja simulasi. Jadi kita membuat file ya di sini. Jadi sudah saya sediakan, misal kita buat apa? Ini file test. Oke, save. Kita save ya. Kita save dengan nama one.txt. Kita kasih nama simbol. Oke. Lalu kita akan kirim ke FTP server itu. Jadi kita masuk ke command prompt. Ini ada yang bekas tadi, kita quit dulu nih tadi. Oke, kita ping dulu, kita coba tes koneksi 43.1. Oke, sudah terhubung nih. Terus
mungkin langsung aja kita connect. Cara kontennya seperti yang tadi kita connect menggunakan FTP. Oh, tapi sebelum kita cek dulu apakah file tadi benar-benar ada. Nah, ini kan udah ada kan one.txt. Oke, berarti kita aman. Sekarang tinggal kita upload ke FTP server. Uploadnya kita pakai koneksi dulu ya. Jadi kita itu di sini ada yang namanya di bentar, nah di servers ada FTP. Nah ini kan kita sudah sediakan untuk username kita pakai Cisco. Kalau Cisco dia punya permission untuk read, write, delete, rename, dan list. Jadi dia punya akses untuk membaca, menulis, menghapus, mengganti nama, dan melakukan listing pada file-file yang ada. Oke, kita balik tadi ke PC1. Oke, kita hubungkan ke server FTP. Kita pakai IP address-nya. Kita pakai IPv4 address. Lalu kita masukkan username Cisco. Dan passwordnya juga sama Cisco tadi seperti yang sudah kita set. Oke, kalau seperti ini kita sudah terhubung. Nah, sekarang saatnya kita upload file one.txt ke FTP server. Caranya bisa kita lihat di tadi ya. Ada di sini. Oke, di bagian atas. Nah, ini put terus nama file. Jadi kita tinggal lakukan put lalu one.txt. Oke, ini transfer komplit ya, 13 bytes ukuran filenya. Lalu kita lihat. Oke, lalu kita get ya, get nama file. Kita buat get nama file ini sudah terkirim, sudah ada. Tinggal kita cek dulu apakah benar-benar sudah terupload. Kita pakai dir, kita lihat one.txt. Sudah ada dengan ukuran 13 kilobyte, 13 byte atau kilobyte, 13 byte ya. Oke, 13 byte. Kita tes sekarang untuk downloadnya. Kita coba melalui laptop desktop ke command prompt lalu ftp 43.43.43.1. Oke, kita masuk Cisco login. Oke, sekarang kita coba download ya. Kita get one.txt. Oke, kita sudah kita ambil. Kita sekarang lihat, kita quit dulu dari FTP-nya. Kita quit lalu kita dir. Nah, bisa kita lihat kan sudah ada one.txt, berarti FTP server berhasil dijalankan. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.